Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya kepada Bapak Riwibowo Irawan SPMM selaku dosen dari mata kuliah Negotiation and Communication. Dan saya banggakan kepada teman-teman semuanya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki dari kelas 3J Manajemen. Namun pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya. Dan pada kesempatan ini saya mengambil materi tentang conservation. Kemudian di slide kedua saya mengambil 4 poin penting yang saya ambil. Yang pertama ada pengertian konservasi, kedua ada tujuan konservasi, ada jenis-jenisnya, dan yang keempat saya mengambil contoh jumlah presentasi 10 provinsi yang ada di Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konservasi. Jadi konservasi adalah upaya kita untuk menjaga atau melestarikan dan mengelola sumber daya alam dalam lingkungan agar tetap lestari dan bisa berkelanjutan. Kemudian ada tujuan konservasi. Tujuan konservasi itu sendiri adalah bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi sekarang atau generasi Gen Z. Adapun contoh dari tujuan konservasi tersebut, yang pertama kita harus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kenapa demikian? Bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, kemudian hutan tetap tersedia, tetap ada teman-teman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jadi pemikirannya itu enggak cuman stuck di situ. Kita harus memikirkan jangka panjang. Siapa tahu ketika kita memikirkan jangka panjang, kan kita mempunyai anak, mempunyai cucu. Nah, di saat di generasi anak dan cucu kita tuh masih ada persediaannya teman-teman. Jadi nggak sekedar cuman sekarang. Jadi kita harus memikirkan jauh jangka panjang yang akan datang. Kemudian yang kedua ada melestarikan keanekaragaman hayati. Salah satu tujuan utama konservasi adalah melindungi konservasi adalah melindungi spesies tumbuhan dan hewan dari kepunahan. Ini penting untuk menjaga keberagaman genetik dan stabilitas ekosistem. Jadi kita harus menjaga alam kita. Nah, di sini di slide ketiga, di sini ada foto yang saya ambil. Ketika kita berada di tempat ini, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita rasakan? Pasti kita merasakan kenyamanan, kesejukan, tentram, damai. Karena ketika kita bisa menjaga hutan yang ada di sekitar kita, kita akan bisa merasakan kenyamanan, ketentraman ini. Seperti bayangkan kalau kita ada di sini, pasti kita merasakan kenyamanan, tentunya tenang gitu rasanya. Apalagi ketika kita camp. Kalau orang-orang zaman anak muda sekarang kan suka hiking ke gunung, itu kan rasanya itu ketika kita melihat dari atas pegunungan, pemandangan yang sangat indah. Ketika pepohonan masih banyak, nggak ada kebakaran, nggak ada penebangan sembarangan, kita kan merasa kesejukan. Itu manfaat dari kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga ada memelihara keseimbangan ekosistem. Konservasi bertujuan menjaga keseimbangan dalam ekosistem agar semua komponen termasuk flora, fauna, kemudian ada tanah, air dapat saling mendukung. Jadi saling support antara fauna, flora, air dan tanah itu saling support, saling menghasilkan keuntungan, saling mendukung, mempertahankan fungsi ekosistem secara alami gitu. Jadi tanpa campur aduk manusia, mereka bekerja sama sebenarnya antara air dan tanah, saling menguntungkan. Kemudian flora dan fauna, hewan atau tumbuhan itu saling menguntungkan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada jenis-jenis konservasi. Apa aja sih jenis-jenis konservasi? Yang pertama ada konservasi sumber daya alam, melibatkan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam agar tidak habis atau rusak seperti air, hutan, dan tanah. Nah, kita harus menjaga hutan, air, tanah agar tidak merusak ekosistem seperti di air, seperti ikan. Itu kan kita harus menjaganya, harus melestarikannya juga. Udah ada konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada konservasi energi dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh hewan langka yang ada di Indonesia seperti badak, kemudian ada panda, kemudian di sini ada gajah dan hewan-hewan yang lainnya yang kita harus jaga perkembangan biakan mereka agar
bisa berkembang lebih banyak lagi teman-teman. Dan jangan sampai ada yang memburu secara ilegal, karena kan nggak boleh ketika kita berburu hewan-hewan yang emang tidak diperbolehkan oleh negara, itu tidak boleh diburu karena akan mengakibatkan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pihak hukum. Di sini ada 10 provinsi yang saya ambil. Pertama ada Papua, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Tengah, Maluku, Aceh, Sumatera Selatan. Nah, bagi kalian, adakah kalian yang tinggal dari 10 provinsi ini? Jika kalian pengen tahu seberapa luas sih hutan yang ada di Indonesia, yang pertama dimiliki oleh Provinsi Papua. Papua memiliki sebanyak 300.000 kilometer. Papua memiliki luas yang sangat besar teman-teman. Kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah, kemudian ada Papua Barat, Kalimantan Timur, sampai Sumatera Selatan. Jadi sekianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan sama janda pulangnya jangan lupa memberi good times. Terima kasih atas perhatian Anda. See you and next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.